Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran pengembangan aplikasi menggunakan Scratch. Nah, teman-teman, sudah hampir beberapa minggu ini ya saya tidak rutin lagi mengupload video karena beberapa kesibukan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan atau memulai kembali pembelajaran kita dengan sesuatu yang berbeda nih. Nah, kali ini kita akan mencoba mengembangkan sebuah aplikasi yang mengimplementasikan konsep AI. AI atau AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu yang biasa kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Nah, beberapa di video sebelumnya kita sudah banyak yang membuat sebuah project game sederhana menggunakan pembacaan input dari keyboard, dari mouse, terus juga menggunakan berbagai macam tipe apa namanya pengidentifikasian apa namanya touch gitu ya. eh Menggunakan space dari keyboard, menggunakan tombol WASD dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman, kita ingin mencoba bisa nggak sih kita bikin sebuah game yang inputnya itu bukan melalui keyboard ataupun mouse. Tetapi kita akan membuat eh, sebuah game sederhana yang berusaha membaca input itu dari pergerakan tangan kita. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah media input ya. Dalam hal ini adalah webcam. Karena webcam atau kamera yang ada di laptop kita itu bisa mengcapture mengcapture gambar ya. Dalam hal ini adalah pergerakan tangan kita gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bisa membuat sebuah aplikasi game sederhana yang bisa berinteraksi dengan karakter yang ada di dalam game tersebut, tetapi kita menginstruksikannya itu bukan dengan mengetikkan melalui keyboard ataupun mouse, tapi menggunakan pergerakan tangan kita seperti tangan kita bisa menginstruksikan sebuah karakter untuk melompat dengan cara membuka telapak tangan kita gitu, atau kita menginstruksikan karakter kita untuk berlari dengan menggenggam tangan kita kayak gitu ya. Basicnya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah program AI atau artificial intelligence yang dimana program tersebut mampu mengidentifikasi tangan kita itu sedang dalam keadaan mengepal atau misalkan membuka gitu ya. Akhirnya nanti ketika eh, berhasil dalam mengidentifikasi pergerakan tersebut, nanti akan diimplementasikan dalam sebuah pergerakan karakter yang ada di game kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang dijelaskan tadi gitu ya. Mungkin akan lebih baik lagi kalau kita langsung aja eh, praktek ya. Nah, tapi sebelum kita praktek, teman-teman, kita akan berkenalan dulu nih dengan sebuah tools yang akan kita gunakan, yaitu diantaranya ini, teman-teman. Nah, tools bernama eh, Postblock, ya, Postblock. Nah, jadi teman-teman, kalau di sebelumnya itu kan kita menggunakan tools Scratch yang dari URL mit.edu ya kalau nggak salah, coba saya buka dulu ya. Nah, ini kan teman-teman yang biasa kita gunakan aplikasi kita yaitu di sebuah URL scratch.mit.edu. Nah, kali ini teman-teman, kita tidak akan menggunakan URL ini lagi ya. Karena URL ini tidak memberikan sebuah fasilitas bagi kita untuk bisa mengembangkan aplikasi yang menerapkan konsep artificial intelligence gitu ya. Nah, karena itu kita akan menggunakan URL ini ya teman-teman, Postblock. Jadi teman-teman silahkan akses di URL ini. Saya zoom sedikit gitu ya. Nanti teman-teman bisa pause videonya dan mencatat URL tersebut. Lalu diketikkan di web browsernya masing-masing. Dan teman-teman akan mendapatkan halaman seperti ini. Dan di sini ada sebuah link yang bisa teman-teman akses, yaitu link dengan tulisan Postblock. Teman-teman silahkan akses. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, memang mirip ya atau identik gitu dengan apa dengan Scratch yang biasa kita gunakan. Jadi kalau kita buka Scratch itu kan tampilannya kayak gini nih teman-teman yang biasa kita gunakan ya. Nah, tapi kali ini yang akan kita gunakan adalah yang tampilannya seperti ini. Bedanya apa? Ya,
Perbedaannya bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini default karakternya itu gambar apa ini ya? Gambar alien berbentuk bawang merah. Nah, sedangkan yang lama itu biasanya gambarnya maskotnya itu kucing. Nah, jadi teman-teman ini bisa bisa deh dijadikan sebagai acuan gitu. Kalau teman-teman masih dapetin maskotnya kucing, berarti salah tuh URL-nya ya. Tolong diganti yang maskotnya alien kepala bawang. Nah, itu ya. Kenapa sih harus yang pakai yang ini ya? Iya, karena Scratch yang ini tidak menyediakan fitur AI, sedangkan Scratch yang ini menyediakan fitur artificial intelligence. Jadi yang ini kita hapus ya. Bukan kita hapus, kita close gitu ya. Oke, sekali lagi, tolong perhatikan di bagian URL-nya agar teman-teman bisa memastikan bahwa teman-teman itu sudah di aplikasi Scratch yang diinginkan atau bukan. Dan pastikan juga di sini yang menjadi default dari maskotnya itu bukan kucing tapi si alien tersebut. Oke, nah berikutnya apa sih perbedaannya dari Scratch sebelumnya? Nah, di Scratch ini kita akan memanfaatkan sebuah fitur ini teman-teman di bagian kiri bawah itu ada namanya Add Extension ya. Nah, fitur ini yang akan memberikan kita untuk bisa menambahkan ekstensi atau menambahkan fitur dari aplikasi Sketch-nya itu sendiri. Nah, sama-sama ya, sama-sama. Ya, silakan teman-teman ikuti bareng-bareng nih. Klik di tombol di bagian icon add extension-nya tersebut. Klik. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai macam pilihan pilihan apa namanya? Pilihan extension yang bisa kita tambahkan ke Scratch kita yang kaitannya dengan em, membuat aplikasi Sketch yang ada fitur artificial intelligence ya. Di sini banyak ya pilihannya teman-teman. Namun kali ini di video kali ini kita akan fokuskan pada satu buah fitur bernama Teachable Machine. Jadi teman-teman tolong perhatikan di bagian Teachable Machine ini. Inilah sebuah fitur yang akan kita tambahkan. Sedangkan fitur-fitur yang lain akan kita coba ekspor nanti di video-video berikutnya gitu ya. Jadi kali ini kita akan fokuskan pada teachable mesin. Ya, walaupun di sini teman-teman bisa melihat ya ada pilihan-pilihan yang lain, ada hand sensing. Jadi hand sensing itu sebenarnya mirip ya menggunakan webcam juga, tapi dia fokus pada uh, pengidentifikasian pergerakan pada tangan, jari dan seterusnya. Sedangkan kalau face sensing itu jadi wajah dan seterusnya. Ini berkaitan dengan mimik dan ekspresi gitu ya. Oke, sekarang kita fokuskan dulu pada fitur yang pertama ini yaitu teachable machine. Kita klik ya sama-sama ya. Klik di sana. Nah, maka teman-teman, jika teman-teman berhasil menambahkan fitur tersebut, teman-teman akan melihat uh, webcamnya menyala ya. Kalaupun belum menyala, biasanya nanti ada notifikasi kayak minta izin atau permission untuk bisa dapat mengakses webcam. Nah, teman-teman bisa langsung aja allow ya, jangan diblok ya. Kalau diblok nanti webcamnya nggak nyala. Jadi di sini membutuhkan webcam ya teman-teman karena pembacaan instruksi nanti itu melalui webcam. Misalkan gini ini tangan saya sedang bergerak. Misalkan saya ingin si karakter aliennya itu lompat ketika saya buka tangan saya gitu. Atau saya ingin dia berlari ketika saya genggam tangan saya gitu. Nah, itu eh membutuhkan webcam ya. Karena nanti webcam akan berusaha mengcapture citra tangan kita lalu akan diubah menjadi sebuah instruksi. Paham ya teman-teman ya? Jadi pastikan teman-teman bisa melihat bahwa webcamnya berfungsi dan teman-teman bisa melihat refleksi video teman-teman di bagian stage sini gitu ya. Kalau itu belum muncul ya berarti ada sesuatu yang harus teman-teman perbaiki dulu, entah misalkan webcamnya yang nggak berfungsi dengan benar ataupun misalkan eh, drivernya belum terinstall dengan benar gitu, ataupun bahkan bisa jadi si webcamnya itu sedang digunakan oleh aplikasi yang lain gitu ya. Jadi pas ingin digunakan oleh si apa nih si sketchnya dia nggak bisa. Intinya, pastikan dulu bahwa webcamnya jalan dan teman-teman bisa mendapatkan gambar teman-teman atau video teman-teman di stage tersebut.
Oke, setelah teman-teman memastikan hal tersebut, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya teman-teman. Ada sebuah kategori baru nih yang muncul bernama Teachable Machine. Jadi yang membedakan dengan scratch-scratch sebelumnya itu ada sebuah kategori baru bernama Teachable Machine. Sedangkan untuk kategori-kategori yang lain ini prinsipnya sama ya. Ada bagian motion, looks, lalu ada control, ada event dan lain sebagainya. Sedangkan yang membedakan hanya satu di sini adalah Teachable Machine. Dan di sini juga ada beberapa blok baru ya yang berhubungan dengan Teachable Machine. Nanti akan kita pelajari satu persatu sambil jalan aja ya. Jadi tidak akan saya jelaskan sekarang. Kita akan um, tahan dulu nih ya di Scratch ini. Kita biarkan dulu, kita tinggalin dulu Scratch-nya. Ada satu buat tools lagi yang ingin saya jelaskan. Tools ini justru tools yang penting juga yang akan kita gunakan untuk mengenerate model AI-nya. Jadi AI-nya itu atau artificial intelligence-nya itu di-generate menggunakan tools yang lain ya teman-teman, nggak di sini gitu ya. Jadi si Scratch ini akan menggunakan model yang sudah jadi yang akan kita buat nanti di tools yang lain. Paham ya? Oke, sekarang kita buka toolsnya yaitu bernama Google Teachable Machine. Ya, teman-teman bisa pause dulu videonya dan catat URL-nya. Ini ya, teachablemachine.withgoogle.com. Oke, nah kalau sudah silakan diakses. Teman-teman akan mendapatkan tampilan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ya, nah sekarang uh, kita akan sama-sama ya nih. Kita akan sama-sama mengakses menu-menunya. Kita bisa langsung klik di bagian tombol biru yang besar ini yaitu Get Started. Kita langsung klik aja. Nah, di sini ada beberapa macam tipe project yang bisa kita gunakan di Teachable Machine ini ya teman-teman. Yang pertama adalah image project, lalu ada audio project, dan ada juga pose project. Nah, kalau teman-teman lihat, tentu eh, nama-nama ini sudah menjelaskan dirinya sendiri gitu ya. Artinya image project ya project yang berkaitan dengan image. Audio project ya project yang akan kita kembangkan berkenaan dengan audio, sedangkan pose ya berhubungan dengan pose pergerakan tubuh kita, misalkan pose tangannya lagi ngangkat, lagi ke kanan, lagi ke kiri dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan hanya fokuskan pada satu buah project yang bernama image project ya, karena pendeteksian input yang tadi kita bicarakan di depan di awal tadi ya, itu menggunakan image yang akan kita capture menggunakan webcam ya. Nah, jadi kita akan gunakan itu image project. Silakan diklik di bagian image projectnya. Nah, di sini kita akan menggunakan standard image model ya. Silakan diklik standard image model, bukan yang embedded ya, tapi yang standard image model. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah default tampilan seperti ini. Di sini kita akan bicara dulu ya, apa sih sebenarnya tools ini gitu ya. Teachable Machine. Di sini ada kelas 1, ada kelas 2, bahkan di sini ada tulisan training, ada preview. Itu maksudnya apa sih gitu kan ya. Oke, gini teman-teman. Jadi saya akan jelaskan dengan singkat aja. Seperti yang disebutkan di awal tadi, kita kan ingin membuat sebuah program yang dapat membaca inputan dari pergerakan tangan kita kan gitu ya. Yang akan di-capture melalui apa? Webcam. Nah, kelas-kelas di sini teman-teman itu mewakili dari image-image yang ingin di-capture, yang ingin diidentifikasi. Misalkan tadi saya bilang di awal, misalkan saya ingin karakter si aliennya itu lompat ketika saya membuka tangan saya gitu. Jadi jari-jarinya saya buka gitu. Dan sedangkan ketika saya tutup tangannya atau saya kepal gitu tangan saya, berarti itu dalam keadaan saya ingin si aliennya itu bukan lompat tapi jalan gitu, atau berlari. Gitu. Nah, sehingga dari kondisi ini kita punya berapa banyak eh, tipe instruksi yang dari tangan tadi kita ingin si alien tersebut bisa berinteraksi dengan kita. Hanya ada dua ya, lompat dan lari. Ya, lompat itu ketika kita membuka kepalan tangan kita, dan sedangkan ketika berlari ketika kita mengepalkan tangan kita. Nah, jadi di sini kelas ini akan kita buat sesuai dengan jumlah kategori image yang ingin kita identifikasi, gitu ya. Jadi ada lompat dan lari. Jadi di sini kita buat kelasnya ada dua.
kelas lompat, atau lari dulu deh, kelas run. Run itu apa? Lari. Dan kelas jump yaitu lompat gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat lebih banyak gambar yang ingin kita identifikasi, bisa nggak sih nambah kelas? Bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan kelas dengan menekan tombol add and class gitu ya. Bisa ditambahkan sebanyak image yang ingin teman-teman kelompokkan gitu ya, atau klasifikasikan gitu ya. Apakah image tangan yang mengepal, tangan yang membuka, atau misalkan hanya 2 jari yang kita buka, atau 3 jari, atau lain sebagainya gitu ya. Itu bisa ya teman-teman. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan coba dulu ke hal yang lebih sederhana, yaitu kita ingin mencoba mengidentifikasi orang yang menggunakan masker dan orang yang tidak menggunakan masker gitu. Jadi sama dua ya. Di sini yang pertama adalah menggunakan masker dan yang berikutnya adalah tidak menggunakan masker. Nah, jadi ini tadi saya diam-diam udah nyiapin masker gitu untuk keperluan video ini. Nah, teman-teman bisa juga melakukan hal sama, silahkan siapkan maskernya. Nah, kita akan coba membuat sebuah program yang mampu mengidentifikasi kita sudah memakai masker atau enggak gitu. Kalau sedang memakai masker, nanti karakter di game kita akan senang, happy gitu ya. Kalau kita nggak pakai masker, nanti karakternya akan marah, angry gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar ya bagaimana caranya agar kita bisa mengcapture gambar-gambar tersebut. Nah, di sini teman-teman ada sebuah icon webcam yang bisa kita nyalakan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, pastikan teman-teman sudah bisa mendapatkan gambar refleksi dari video teman-teman gitu ya. Kita akan capture ya yang pakai masker dulu. Karena ini kelasnya bernama kelas menggunakan masker, maka di sini silakan teman-teman apa namanya? Gunakan maskernya. Lalu kita akan mengcapture dengan cara menekan tombol biru hold to record. Jadi tombol ini selama kita tekan menggunakan mouse ya teman-teman, dia akan mengcapture gambar atau video kita. Nah, jadi semakin lama kita menekannya, semakin banyak gambar yang akan tercapture. Nah, nanti ketika sambil menekan ini, kita akan coba memposisikan wajah kita itu agak miring ke kanan, geser ke kiri, atau misalkan tambah dekat, tambah jauh. Ini diharapkan agar kita bisa mendapatkan variasi gambar yang berbeda-beda ya. Ya, variasi gambar yang berbeda-beda walaupun semuanya masih menggunakan masker gitu. Agar nanti si mesinnya mampu mempelajari jenis gambar yang berbeda-beda dan dia tahu, oh, walaupun gambarnya agak ke kanan itu tetap berarti orang pakai masker. Walaupun agak ke kiri tetap orang pakai masker gitu ya. Jadi kalau kalau variasinya terlalu sedikit nih takutnya dia bingung ketika mendapatkan gambar yang berbeda gitu ya. Oke ya, kita langsung tekan. Nah ini saya jauhkan, saya dekat, saya agak ke kanan, saya agak ke kiri. Ya, dibuat variasinya aja ya teman-teman. Nah di sini saya coba akan ambil sekitar 200 gambar ya. Ya nggak perlu harus persis 200 gitu. Bisa 300, bisa semakin banyak. eh Ini saya buka dulu ya biar suaranya jelas gitu ya. Intinya semakin banyak gambar yang kita capture, harapannya si sistem mampu mempelajari gambar ini dengan lebih baik gitu ya. Tetapi teman-teman, semakin banyak gambar yang kita capture, itu akan semakin membebani proses kerja di laptop kita atau di komputer kita. Nah, jadi kalau teman-teman merasa komputer yang digunakan atau laptop yang digunakan itu speknya kurang tinggi gitu ya, silakan bisa mengambil gambar yang nggak terlalu banyak ya, sekitar 50 gitu ya. Jangan terlalu banyak juga. Ya, takutnya nanti ngehang.
Oke, kita udah punya gambar yang menggunakan masker di dalam kelas bernama menggunakan masker. Nah, sekarang saya akan beralih ke kelas berikutnya, yaitu kelas yang tanpa menggunakan masker. Nah, ini sama ya teman-teman, saya akan gunakan tombol biru yang besar ini untuk mengcapture gambar saya ketika tidak menggunakan masker. Dan jumlahnya sebisa mungkin balance atau sama ya antara jumlah kelas yang satu dengan jumlah kelas yang lain. Nah, kenapa harus balance? Ya agar si sistem nanti mampu mempelajari dengan jumlah data yang sama banyaknya antara beberapa kategori yang berbeda gitu ya. Karena kalau salah satunya mempunyai jumlah data yang timpang, yang satu banyak yang satu sedikit, maka nanti sistem akan belajar dengan tidak optimal gitu ya. Dia akan lebih banyak mempelajari hal-hal contohnya banyak ya, dan dia akan kurang kurang baik ketika mempelajari yang contohnya sedikit gitu ya. Jadi prinsipnya ketika teman-teman akan melakukan proses eh, pemodelan nanti ini ya, training maksudnya, itu proses training gambar ini diusahakan jumlah sampel gambarnya itu balance antara satu kelas dengan kelas yang lain. Oke, langsung aja kita capture. Ini berarti 200 juga ya. 200 sekitar 200-an gitu. Ini saya gerak-gerakin. Oke, ya jadi ini agak belum. Ya, lebih ini 219, ini 209. Nah, sebenarnya kalau bedanya nggak terlalu banyak sih sebetulnya nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman juga bisa hapus kok. Jadi biar balance 209. Oke, nah. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah fase kalau dalam sebuah proses machine learning, ini adalah sebuah proses preparation atau persiapan, yaitu mencoba mengakuisisi data. Dalam hal ini kita coba mengcapture data dari menggunakan webcam. Dan berikutnya di sini adalah proses training. Training itu artinya gini ya gampangannya teman-teman. Kita mencoba kepada memberikan sebuah data pada mesin kita agar mesin kita itu bisa belajar atau training ya, proses pembelajaran. Nanti si mesin akan melakukan proses pembelajaran berdasarkan data-data capturean kita ini. Dia akan pelajari mana kumpulan data yang termasuk menggunakan masker, mana kumpulan image yang tidak, yang termasuk ke dalam tidak menggunakan masker. Sehingga nanti suatu saat ketika dia disodorin, disodorin, di, diberikan sebuah gambar, mesin, kamu bisa nggak ini mengetahui ini gambar apa nih? Orang pakai masker atau enggak? Dia mampu menjawab dengan benar. Maksudnya seperti itu ya. Jadi nggak bukan jangan ditanya dengan hal-hal yang lain yang nggak relevan gitu ya. Kita ngelatihnya dengan gambar masker dan tidak masker, nanti ditanyanya apakah saya pakai jaket gitu, itu nggak relevan namanya. Jadi mesin akan hanya mampu mempelajari dan menjawab ya sesuai dengan apa yang kita berikan datanya kepada dia gitu ya. Nah, langsung aja kita tekan tombolnya. Nah, ini akan membutuhkan proses cukup lama, tergantung dari seberapa besar kapasitas atau spesifikasi mesin teman-teman ya. Semakin besar kapasitasnya atau spesifikasinya, maka prosesnya akan semakin cepat gitu ya. Nah, jadi dibiarkan saja sampai prosesnya itu selesai. Jadi teman-teman bisa lihat progress barnya di sini ya, dia sedang bekerja, jadi ditunggu aja. Nah, prosesnya akan selesai ketika teman-teman mendapatkan tampilan yang ada di sebelah kanan, yaitu preview. Jadi ketika tampilan previewnya sudah muncul, berarti proses trainingnya sudah selesai. Ya. Nah, jika teman-teman masih, wah, punya saya kok belum selesai, tunggu aja ya teman-teman ya. Ternyata kalau selama masih ada progres ya berarti masih aman. Ditunggu aja. Tapi kalau nggak ada progresnya, diem-diem aja gitu ya. Itu berarti sebuah indikasi bahwa komputer yang teman-teman gunakan terlalu bekerja dengan terlalu keras ya, mungkin spesifikasinya tidak mendukung, atau mungkin jumlah gambarnya bisa dikurangi gitu ya. Nah, ini teman-teman,
dia sudah berusaha untuk mengidentifikasi saya sedang menggunakan masker atau enggak gitu ya. Nah, di sini dia bisa mengidentifikasi dengan taraf confidence-nya itu 100%, dia yakin bahwa saya tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker dan dengan taraf keyakinannya 100%. Ya. Benar nggak saya nggak pakai masker? Benar ya. Jadi si komputer ini cukup pintar ya. Jadi dia mampu mengetahui saya sedang nggak pakai masker walaupun saya goyang-goyangin gitu ya. Nah, sekarang kalau saya pakai masker, nah dia juga bisa mengetahui bahwa saya sedang menggunakan masker gitu ya. Tapi kalau segini-giniin, dia jadi bingung sekarang. Nah, itu kan kalau setengah gini dia bingung antara make dan tidak. Tapi intinya teman-teman, kita nggak ingin mencoba ngakalin komputer ya. Dia akan pintar sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Oke, sampai sini. Setelah kita menganalisis bahwa oh ternyata proses pelatihannya atau trainingnya, pembelajarannya berhasil dengan optimal, artinya dia mampu membedakan saya menggunakan masker atau tidak gitu ya. Dan kita cukup puas dengan hasil ini gitu. Kecuali kalau misalkan nanti teman-teman uji loh kok dia salah ya. Saya nggak pakai masker, dia mengidentifikasinya menggunakan masker. Nah, itu berarti ada yang salah dengan proses trainingnya dan berarti harus diulang gitu ya. Artinya komputernya belum pinter, jadi proses pembelajarannya harus diulang. Entah gambarnya diperbanyak, entah variasi gambarnya yang juga lebih bervariasi, ataupun teman-teman bisa melakukan tuning gitu ya, bukan tuning apa namanya, me, me, mengcustom dari parameter-parameter yang ada di dalam proses training ini. Ada banyaknya epoch, ada banyaknya batch size, dan ada banyaknya learning rate. Dan apa sih penjelasan dari masing-masing parameter ini? Oke, saya akan jelaskan dengan singkat aja ya teman-teman. Epoch itu berarti bisa kita anggap sebagai iterasi, banyaknya perulangan dalam pembelajarannya gitu ya. Kayak kita belajar itu kan berulang-ulang ya teman-teman ya. Misalkan belajar soal, dikasih 10 soal, kita pelajari soal tersebut. Kita pelajari buku tersebut, misalnya buku lah, dikasih buku atau modul gitu ya, yang isinya 100 halaman. Kebanyakan ya. 10 halaman misalkan ya. Kita dikasih modul sebanyak 10 halaman. Kita disuruh pelajari modul tersebut. Saya baca halaman 1 sampai halaman 10 itu bisa kita anggap, kita analogikan sebagai satu epoch. Misalkan kita belum belum paham, kita baca lagi mulai dari halaman 1 lagi sampai halaman 10 lagi, itu epoch yang kedua dan seterusnya. Kita bisa anggap analogikan epoch itu seperti itu. Nah, sedangkan learning rate itu adalah parameter yang akan menandakan kecepatan dia dalam belajar ya teman-teman. Semakin tinggi nilainya berarti dia akan semakin cepat proses pembelajarannya. Kalau nilainya semakin kecil, dia akan semakin lambat proses pembelajarannya. Tetapi bukan berarti kita harus langsung setting dengan nilai yang gede. Karena ini kan berkaitan dengan prediksi ya teman-teman. Dia memprediksi kita sedang memakai masker apa enggak gitu ya. Nah, nilai-nilai yang langsung kita setting ke angka yang sangat besar itu biasanya ada kemungkinan bahwa proses pembelajarannya karena dilakukan dengan cepat, fase optimalnya itu terlampaui gitu. Jadi malah nggak bagus gitu. Jadi yang bagus itu adalah kita tingkatkan sedikit demi sedikit learning rate-nya agar jangan sampai fase optimalnya justru malah terlampaui. Nah, indikasi dari terlampaui atau tidaknya, optimal atau tidaknya gimana ya? Sebenarnya indikator yang paling jelasnya terlihat di sini. Ketika dia mampu memprediksi, mengidentifikasi gambar kita itu benar apa enggak pakai masker atau tidak gitu. Itu berarti di situ sebenarnya kita bisa mengevaluasi ya pengaturan dari parameter itu tepat atau tidak. Tapi kalau teman-teman masih bingung dengan parameter-parameter ini, biarkanlah dia dengan nilai-nilai defaultnya gitu ya. Oke, baik teman-teman. Setelah itu, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa mengekspor model ya. Ingat ya, karena kita ingin menggunakan model ini di aplikasi Scratch kita, maka model ini harus kita ekspor teman-teman. Ini kan aplikasi yang berbeda nih, ya bukan Scratch. Jadi kita ekspor sampai muncul tampilan seperti ini.
Lalu hasil ekspornya itu kita upload, ya kita upload ke media penyimpanan Google di cloud gitu ya. Kita upload. Nah ini tunggu aja sampai proses uploadnya selesai. Dan proses upload ini tergantung dari koneksi internet teman-teman ya. Jika koneksinya lancar, uploadnya akan cepat gitu ya. Nah, ini sudah selesai proses uploadnya dan ini akan muncul beberapa eh, apa namanya link ya yang bisa teman-teman gunakan disesuaikan dengan aplikasi yang akan digunakan gitu. Karena kita menggunakan Scratch, maka yang kita gunakan link yang ini teman-teman. Yang ini nih. Ini kita copy linknya ya. Kalau misalkan biar nggak hilang kita bisa simpan di media penyimpanan kayak Notepad gitu ya. Dan ini ya saya sudah simpan linknya biar nanti nggak hilang di Notepad aja. Link model identifikasi masker di sini saya simpan. Sehingga suatu saat jika saya ingin menggunakan model itu kembali saya bisa langsung mengambilnya di sini tidak perlu membuat training ulang gitu ya. Oke. Nah, sedangkan link yang di bawah ini ya itu bisa teman-teman gunakan jika teman-teman ingin mengembed model ini dalam sebuah aplikasi web menggunakan JavaScript gitu ya. Karena ini kita menggunakan Sketch dan tidak akan menggunakan JavaScript gitu. Jadi ini saya close. Setelah saya kopikan linknya tentunya ya, kita close. Dan ini teman-teman, hasil proses training ini juga bisa kita simpan ya di lokal hard drive kita masing-masing. Jadi teman-teman bisa download project as a file gitu ya. Di download. Biar suatu saat kalau ingin buka lagi nggak harus mengcapture lagi gitu ya. Oke, setelah di-download, ada baiknya teman-teman simpan di folder yang mudah diakses dan diberi nama sesuai dengan nama project modelnya, misalkan project identifikasi masker kayak gitu ya. Biar suatu saat teman-teman mudah untuk menggunakannya kembali, ya. Daripada nanti kita harus membuatnya dari awal gitu ya. Oke, nah selesai sampai di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa membuat modelnya, sudah menyimpan projectnya, dan juga sudah menyimpan linknya. Nah, tahap berikutnya tentu kita kembali lagi ke sini ya, ke si Scratch kita ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan model tersebut agar kita bisa berinteraksi dengan karakter kita. Nah, jadi tadi skenario-nya gimana teman-teman? Kita akan menggunakan karakter ini ya untuk berinteraksi dengan webcam. Jadi kalau ketika dia mengidentifikasi saya menggunakan masker, dia akan senyum. Senyum akan menggunakan model yang ini. Nah, ini ya. Happy face gitu ya. Tapi ketika saya tidak menggunakan masker, dia akan angry, marah gitu ya. Nah, itu yang akan skenario project yang akan kita buat. Nah, sekarang cara menggunakannya gimana? Oh ya, teman-teman. Kita balik dulu ke sini ya. Karena ini kan kita menggunakan resource webcam yang sama ya. Ini ada baiknya kita matikan di sini ya, agar webcamnya itu tidak konflik ketika kita gunakan di Scratch ini ya. Oke. Nah, sekarang eh kita akan coba menggunakan sebuah extension yang tadi sudah kita tambahkan yaitu teachable machine gitu ya. Nah, dari hal yang pertama yaitu bagaimana cara menggunakan model tadi. Kita kan tadi sudah menghasilkan model ya dan yang kita simpan dalam sebuah link. Cara menggunakannya gimana gitu kan. Nah, sekarang sama-sama ya kita praktikum nih ya. Pertama saya akan menggunakan event yang seperti biasa kita sering gunakan yaitu when flag click. Jadi nanti kan tetap aja ya kita akan menggunakan tombol bendera ini untuk memulai projectnya gitu ya. Nah, lalu teman-teman di sini di bagian sini gitu ya, ada sebuah blok bernama use model gitu ya. Use model. Nah, di sini ada parameter di mana kita diminta untuk mem-paste URL-nya.
Nah, URL itu yang tadi itu ya teman-teman, yang sudah kita simpan dari Notepad tadi. Nah, ini kita copy ya teman-teman. Kita copy, lalu kita letakkan di sini. Nah, kalau kita akan coba jalankan tombol benderanya ini agar Scratch mencoba untuk membaca modelnya, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada sebuah blok yang dimana dia uh, bernama when model detect gitu ya. Dia di sini defaultnya itu mendetek kelas gitu ya. Nah, model yang tadi kita buat itu kan nama kelasnya ada dua ya teman-teman, menggunakan masker dan tidak. Nah, artinya yang ingin saya coba sampaikan ke teman-teman, model ini berhasil membaca, Scratch berhasil membaca model ini ketika kita bisa melihat kelas yang tadi kita buat itu muncul di sini teman-teman. Selama tulisan kelasnya masih kelas 1 kayak gini, berarti dia belum belum berhasil membaca modelnya. Dan karena memang kita belum menjalankan programnya. Tetapi yang ingin saya coba sampaikan, ketika kita sudah menjalankan programnya dan ini masih masih tetap tidak berubah, masih kelas 1 aja, itu berarti ada yang salah gitu. Jadi teman-teman harus perbaiki dulu. Yang salah entah itu linknya yang salah ataupun model yang tidak berhasil di generate dengan benar dan banyak kemungkinannya ya. Oke, langsung saja ini saya jalankan. Dan ini membutuhkan waktu juga cukup lama, artinya karena ini proses awal gitu, jadi di awal saja mungkin agak butuh waktu lama. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini berubah kelasnya, itu menggunakan masker, dan kalau kita klik juga ada yang tidak menggunakan masker. Nah, di sini artinya bahwa Scratch kita sudah bisa membaca modelnya, ya. Sekali lagi, tolong itu dipastikan terlebih dahulu, ya. Selama Scratch-nya ini belum bisa membaca model, maka percuma ya kita tambahkan blok-blok yang lain juga percuma gitu. Jadi hal ini teman-teman perlu pastikan terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya teman-teman, di sini mungkin kita ingin mendapatkan sebuah tampilan yang memang tidak terganggu dengan adanya gambar refleksi video kita di sini ya. Kita tetap ingin si gambar si Scratch bisa mengetahui kita menggunakan masker atau tidak tanpa harus melihat ada foto atau video kita di sini gitu ya. Nah, itu kita bisa atur ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari gimana sih cara ngaturnya gitu kan. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi event ya. Event when flag click, lalu di sini ada pengaturan yang disebut sebagai pengaturan set video transparency. Jadi kita bisa atur di sini ya teman-teman. Jika transparansinya itu nilainya semakin besar, maka refleksi dari videonya akan semakin tidak terlihat. Misalkan saya ingin atur menjadi nilainya 90, 90 ya, lalu saya jalankan ulang. Nah, seharusnya refleksi dari video kita tuh akan tidak terlihat gitu ya. Hanya 10%. Nah, teman-teman bisa coba lakukan dengan hal yang sama. Tapi sekali lagi tergantung dari keinginan teman-teman. Jika teman-teman lebih merasa senang ada fotonya atau videonya di sana, ya silakan gunakan. Tapi kalau tidak, ya silakan diperkecil sampai 90. Oh, bahkan akan saya buat 95 ya. Ini masih ada terlihat refleksinya gitu. Saya run ulang. Nah, itu. Nah, berikutnya saya akan tambahkan backdrop. Ini deh. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan sebuah logic ya, agar dia bisa mengidentifikasi saya menggunakan masker atau tidak gitu ya. Nah, kita akan menggunakan seperti biasa ini mah udah sering teman-teman lakukan gitu ya. Jadi saya akan menggunakan forever di sini. Forever, lalu saya akan gunakan if then seperti ini ya. Lalu di bagian sini ada sebuah blok kondisi ya. If yang gambarnya seperti ini ya. Jadi jika prediksinya adalah menggunakan masker, maka dia akan happy.
else berarti kan kemungkinan yang lain, berarti kemungkinan yang lain itu tidak menggunakan masker, dia akan angry. Nah, tinggal kita implementasikan aja wajah happy-nya kayak gimana gitu ya. Switch to happy, dan yang ini duplicate adalah angry. Gitu ya. Nah, sekarang kita jalankan teman-teman. Nah, dia ngambek, angry, marah karena saya tidak menggunakan masker. Ya, nggak kelihatan ya karena menggunakan transparansi yang tinggi. Saya akan ubah lagi transparansinya menjadi 70 misalkan agar terlihat. Nah, itu ya. Ini dia masih ngambek karena saya tidak menggunakan masker. Sekarang saya coba akan menggunakan masker ya teman-teman. Nah, itu ya. Dia udah happy. Ketika saya lepas maskernya, dia marah lagi. Oke, jadi ini ya sekedar contoh sederhana ya teman-teman. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan karakter dalam game kita melalui webcam. Di mana webcam tersebut akan mengcapture video kita dan dia akan mencoba menganalisis menggunakan artificial intelligence apakah kita itu sedang menggunakan masker atau tidak. Nah, nanti di video berikutnya kita akan belajar contoh yang lain ya, yang lebih kompleks bagaimana kita bisa menggerakkan sebuah karakter agar dia lompat ketika saya buka jarinya gini dan saya tutup dia akan berlari gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa eh, memahami konsep ini ya. Yang disebut konsep machine learning, di mana mesin itu mampu mempelajari sebuah data dan akhirnya dia bisa mengidentifikasi data yang baru kita berikan. Oke, eh jika teman-teman masih merasa ada hal yang perlu ditanyakan, silakan berikan komen di bawah gitu ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan masih tentang bagaimana kita bisa mengimplementasikan tentang artificial intelligence pada video berikutnya dengan contoh-contoh aplikasi yang lebih bervariasi tentunya. Oke, selamat berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.